Halo, perkenalkan, saya Dimas Ilham Tamara. Sini saya akan menjelaskan tentang CS modul 7 OOP. Oke, tadi pertama membuat kelas ground untuk tanah dari game ini ya. Pertama atributnya ada ground height di sini. Final artinya saat udah diberi nilai maka tidak bisa diubah. Ground height di sini maksudnya tinggi dari tanahnya. Itu 50. Terus ada atribut selanjutnya yaitu collider. Data type-nya adalah rectangle. Ini untuk membuat collider di sekeliling tanahnya. Lalu ada constructor ground di sini menginisiasi collidernya sebagai new rectangle dengan posisi pertama 0,0 dan lebarnya ini 2 kali dari lebar layar dari yang udah di set di LWJGL3 di sini. Di sini di set kalau gamenya pas baru di start itu dimulai dengan set window mode. Jadi window mode dengan width-nya 1280, height-nya 720. Jadi gdx.graphics.getWidth ini 1280. Lalu ground height-nya yang 50. Oke, selanjutnya ada metode update dengan parameter kamera X. Di sini untuk ngeset collider.x ini artinya posisi collider di sumbu X-nya itu sebesar kamera X atau posisi kamera horizontal sekarang dikurangi dengan lebar layar dibagi 2 lalu dikurangi 500. Lalu untuk collider.y nya diset di paling bawah atau sama dengan 0. Lalu untuk collider.width atau lebar dari collidernya akan selalu 2 kali lebar layar. Lalu collider.height nya akan selalu ground height. Lalu di sini ada metode selanjutnya yaitu isColliding dengan meminta parameter player collider. Di sini untuk mengecek aja jika collider ground ini overlap atau bersentuhan dengan player collider atau player kita nanti. Maksudnya ada metode getTopY ini sebagai gather aja untuk mengembalikan ground height-nya. Lalu ada metode render shape ini untuk intinya untuk membentuk tanahnya ini menjadi kotak dengan colornya di sini abu-abu dan di set posisi X-nya ya sesuai collider X.Y terus lebarnya berapa dan tingginya berapa. Oke. Selanjutnya ada kelas player. Di sini kelas player memiliki banyak atribut. Pertama ada atribut posisi, data type-nya vektor 2 yang berarti nilai dari posisi ini ada 2 elemen ya. Ada 2 elemen yaitu X sama Y. Lalu juga velocity yang bawah juga vektor 2 artinya X sama Y juga. Lalu private float gravity ini untuk percepatan gravitasi pokoknya. Terus force-nya berapa jika naik ke atas. Lalu max vertical speed ini batas kecepatan ke atas ya. Terus private rectangle collider ini collider yang tadi maksudnya collider untuk player ini. Jadi player ini akan membentuk kotak dan ada collidernya untuk ngecek kalau menyentuh tanah atau menyentuh apa gitu. Terus ada atribut selanjutnya itu width, lebarnya berapa dan height-nya berapa, tingginya berapa. Di set 64 kali 64 punya.
Lalu ada base speed di sini, kecepatan konstannya maksudnya untuk di sumbu X-nya itu 300. Lalu distance travel sama 0. Lalu ada konstruktor player menerima parameter start position. Ini untuk posisi pertama di mana gitu lokasinya. Lalu di set ke posisi. Lalu velocity pertamanya juga diatur sebesar base speed untuk di sumbu X-nya, di sepanjang sumbu X itu kecepatannya base speed atau 300, dan untuk kecepatan vertikalnya ini enggak ada, 0. Untuk pertama dibuat. Terus collider itu di set jadi sebuah kotak namanya, dengan posisi pertama itu X sama Y, kemudian berdasarkan dari main.java nanti, dan lebarnya selebar ini 64 dan heightnya juga 64. Oke, selanjutnya ada metode update. Di sini memiliki parameter delta dan parameter isFlying. Jadi si update ini memanggil update lainnya. Ini kita jelasin dari update distance dan speed dulu. Menerima parameter delta ini intinya untuk menambahkan distance traveled-nya sebanyak velocity.x dikali delta. Terus update position ini untuk update setiap frame-nya lah, pokoknya posisi x itu menjadi velocity.x dikali delta, dan posisi y-nya juga sama. Lalu ada apply gravity. Ini artinya setiap frame itu pokoknya si player ini akan didorong ke bawah lah, di kebawahin itu sebesar gravity times delta. Ini dikurang, artinya velocity.y nya ini akan selalu ke bawah gitu loh. Jadi posisi dari playernya akan ke bawah gitu. Lalu untuk velocity.x nya selalu sebesar base speed atau 300. Lalu jika velocity.y nya melebihi batas, maka akan di atas sebesar itu, maksudnya tidak akan melebihi max vertical speed. Dan juga untuk batas bawah tidak kurang dari max vertical speed. Untuk fly ini artinya si player ini diberi gaya ke atas, velocity.y ditambah gaya ke atas, jadi untuk misalnya ditekan spasi maka player tersebut akan naik ke atas. Terus update collider ini untuk mengupdate nilai collider x sama y nya. Lalu ada check boundaries. Sini metode untuk mengecek apabila ground dengan player ini bersentuhan atau tidak. Makanya sini ground.is colliding. Ini metode yang kita buat di kelas ground tadi. Apabila ground dan collider bersentuhan, maka posisi .y nya akan sama dengan sama dengan ground height-nya tanah. Jadi kalau playernya ada di bawah banget menyentuh tanah, maka player tersebut tidak akan menembus tanah tersebut, intinya gitu. Lalu if position.y nya itu lebih dari ceiling y kurang height, ini artinya tidak akan melebihi atasnya gitulah, screen atas di sini tidak akan nembus ke atas gitu. Oke, lanjut ada metode render shape. Ini untuk menggambar shape-nya akan berbentuk kotak ya. Terus warnanya biru. Ini posisi awalnya posisi x, posisi y, terus lebarnya width, tingginya height. Lalu ada getter di sini untuk get position, get width, dan get height, dan get distance traveled yang dibagi 10. Oke, lanjut ke main.
Dari sini semua kelas-kelas tadi digabung, dimain dan dijalankan logikanya di dalam kelas ini. Pertama dibuat dulu atribut shape renderer, terus player yang tadi, ground, dan game manager. Oh ya, game manager lupa. Game manager adalah kelas singleton ya, dimana instansnya itu hanya satu di semua gamenya, pokoknya satu kali di instance. Berisikan ini private setting game manager instance, artinya ya hanya dia doang gitu instance-nya. Kalau ada in-score dan game active, ini untuk game manager, ini untuk inilah mengupdate skor dari playernya. Lalu ada konstruktor game manager private biar tidak bisa di instantiate dari manapun gitu. Lalu public static game manager get instance. Nah ini untuk mendapatkan akses globalnya kita bisa tinggal manggil get instance karena dia public static, dia global. Nah ini untuk memastikan dia hanya sekali dibuat instance-nya, dicek jika dia null maka dibuat game manager. Nah setelah itu kan udah gak bakal null, jadi dipastikan hanya ada satu instance saja di return. Lalu ada metode start game, ini untuk memulai gamenya dengan skor 0 pertama, lalu game aktif sama dengan true, dan di print game started. Lalu set score ini jika game aktifnya true, jadi skornya di update menjadi new score. Lalu get skornya untuk mengambil nilai skor di dalam sini. Lalu ke main yang tadi untuk menjalankan semua logikanya. Ada game manager tadi, lalu orthographic camera ini untuk objek kamera lah pokoknya di game ini. Lalu ada camera offset, ini untuk menggeser sedikit kameranya dari posisi di settingnya. Lalu ada metode bawaannya application adapter atau application listener. Di sini ada create ini hanya dijalankan sekali saja, biasanya digunakan untuk menginisiasi objek-objek yang ada di game ini lamanya. Seperti di sini shape renderer di set jadi new shape renderer, terus game manager ini diambil instance-nya sekali saja, lalu bisa dipakai metode-metode di dalamnya. Lalu ada kamera di set menjadi kamera selebar layarnya dan tinggi layarnya. Lalu kamera set to or false, lalu player sama dengan new player. Nah ini membuat satu player baru dengan posisi awal ya, ini kan start position ya, posisi awal itu di X sama dengan 100 dan Y sama dengan tinggi layar dibagi 2 atau di tengah-tengah layar ini secara vertikal, dan X 100. Lalu ada ground sama dengan new ground untuk membuat tanah. Lalu game manager start game, ini untuk mengaktifkan game lamanya. Oke, selanjutnya ada metode render. Metode render ini yang merupakan game loopnya, jadi selalu dijalankan frame per frame. Lalu ada delta sama get delta time, ini untuk mendapatkan kehalusan dari frame-nya lah pokoknya. Terus ada update dipanggil dengan delta, lalu di set color untuk backgroundnya di sini warna hitam, lalu di clear. Lalu ini untuk membuat kameranya. Terus shape render.begin ini biasa sebelum membuat gambar-gambar objek ini dibikin dulu.
Terus player.render shape dipanggil yang ada di player tadi, lalu ground juga dipanggil render shape-nya, dimasukkan shape renderer, lalu shape render.add. Nah, terus untuk metode update ini isinya adalah pertama dibuat variabel isFlying bernilai true jika spasinya ditekan. Jika spasi ditekan maka akan naik ke atas lah pokoknya. Nah, nilainya true. Jika spasi ditekan nilainya true. Terus kalau nggak ditekan false gitu. Terus player.update masukkan delta dan isFlying. Nah, di sini baru dijalanin kalau misalnya di klik spasinya maka si player ini akan terbang ke atas nih. Velocity.y tambah sama dengan force. Lalu update kamera. Terus ground.update dimasukkan posisi X-nya kamera dan ini buat ngecek doang kamera posisinya tadi. Terus cek boundaries, ini masukkan groundnya apa dan ceiling Y-nya apa. Di sini batas maksimal ke atasnya itu ya setinggi layarnya. Lalu ada set score. Skornya ya sebesar travel distance-nya. Nah, sini ini untuk ngecek distance traveled-nya berubah atau enggak. Nah, gini aja. Terus di sini ada metode update kamera. Sini untuk mengeset posisi awal kameranya ada di apa? Di sumbu X player. Di posisi X-nya player, lalu digeser sedikit sebanyak kamera offset atau 0,2. Nah, baru di set sini X-nya itu selalu sama dengan posisi playernya di sumbu X. Jadi posisi X-nya akan mengikuti player. Terus untuk Y-nya dia tetap di apa? Camera.view port height ini adalah ini ya apa? Get height atau tinggi dari layarnya. Terus dibagi dua. Jadi kameranya akan ada di tengah-tengah sini secara vertikal. Lalu untuk Z-nya 0. Dan di sini kamera .update. Oke. Terus di sini public void dispose untuk meng-clear shape render. Oke. Itu saja kode-kodenya. Sekarang gamenya seperti ini. Nah, jadi player pertama akan muncul di tengah. Dan ya, ini kalau di spasi dia akan ke atas dan dia tidak akan melebihi tinggi dari layarnya, dan juga kalau di bawah dia nggak bakal menembus tanahnya. Dan untuk ngecek dia geser ke kanan apa enggak, di sini distance traveled-nya bertambah terus. Artinya player yang tadi itu pokoknya dia bergerak ke kanan terus. Biarpun nggak kelihatan sini tapi aslinya dia bergerak ke kanan. Itu saja dari saya. Terima kasih.